Baik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, karena kami dapat menikmati firman-Mu pada saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami, karena kami akan membuka firman-Mu. Demi nama Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan akan kita baca dari Markus pasal 13. Ya. Kita baca dari Markus pasal 13 dengan judul mujizat palsu. Waspada, pendeta juga dapat menipu. Terus terang sebenarnya saya tidak enak membawakan ini karena ini seperti menelanjangi perbuatan pendeta, bukan? Tapi ya apa boleh buat, Alkitab juga menelanjangi Judas, rasul, lebih tinggi dia dari pendeta. Jadi ini perlu demi untuk menolong umat. Kita baca firman Tuhan dari Markus pasal 13. Mulai dari 21. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semua ini kepada kamu. Lalu muncul judul baru, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ini judul yang baru ini, ya, judul yang baru dari ditulis oleh Alkitab. Dengan perkataan lain, ini teks ini muncul dari dalam konteks kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya lagi. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus datang dalam segala kekuasaan dan dalam segala kemuliaan. Itulah Tuhan kita. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Pastikan bahwa Bapak Ibu Saudara ada di sini ya. Malaikat akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Kita baca sekali lagi. Saya kasih judul, mujizat palsu. Waspada, waspada. Seruan, pendeta juga bisa menipu. Mohon maaf saya meminum sebentar. Markus 13 ayat 21. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sana, di sini, atau lihat Mesias ada di sana. Nah, perhatikan ini. Tuhan Yesus bicara soal Mesias. Bukan sekedar pendeta, Mesias. Ya. Sebab Mesias palsu. Nah, Tuhan Yesus bicara tentang Mesias palsu. Tuhan Yesus juga bicara tentang nabi-nabi palsu. Ya, tolong diperhatikan nih. Jadi kalau Mesias bisa palsu, nabi bisa palsu, apakah pendeta juga bisa palsu? Oh, bisa. Ya, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat. Nah, ini perhatikan ini, tanda-tanda mujizat. Nanti lebih jelas akan kita bahas malam nanti. Tanda-tanda mujizat maksudnya apa? Ini maksudnya dengan maksud menyesatkan. Itu dia, hati-hati ini. Mengapa harus ada mujizat? Untuk menyesatkan. Untuk menyesatkan.
Jadi mungkinkah mujizat datang dari setan? Oh mungkin. Mujizat penyembuhan dari setan mungkin. Untuk apa? Menyesatkan. Nanti akan kita bahas. Ya. Menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, hati-hatilah kamu. Hati-hatilah kamu. Menyesatkan orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semua ini kepada kamu. Saudara sekalian. Ini peringatan serius dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita perhatikan, untuk kita camkan. Ya. Jadi apa yang kita pelajari dari sini adalah fakta adanya penyesatan. Yang pertama. Dan di sini langsung dikatakan bahwa klaim-klaim Mesias terjadi. Klaim-klaim Nabi terjadi. Tetapi Tuhan jelas berkata, Mesias-Mesias palsu, Nabi-Nabi palsu akan muncul. Dan kalau kita perhatikan tadi akan muncul itu kapan? Dikatakan itu, ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus. Itu yang kita baca tadi. Dan yang menyedihkanlah apa? Terjadinya itu disertai dengan mujizat. Itu yang menyedihkan. Jadi kaum awam tidak akan bisa membedakan. Akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dengan maksud. Sekiranya mungkin menyesatkan. Itu dia. Jadi terjadi mujizat. Untuk apa? Untuk menyesatkan. Nah terima kasih Bapak Ibu. Sudah ada yang hadir di YouTube. Selamat pagi buat kalian semua. Calvin Ribon, Shalom. Lolita, Shalom juga semua. Puji Tuhan. Ya. Jadi mungkinkah mujizat terjadi bukan dari Tuhan? Mungkin. Malam ini akan lebih jelas kita bahas. Jadi karena tidak semua bisa dibahas malam ini waktu yang singkat, sebagiannya saya cicil. Ya. Sudah beberapa video sebelumnya sudah. Menyesatkan orang-orang pilihan. Lalu hati-hatilah kamu. Nah ini jadi peringatan Tuhan Yesus, hati-hati. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semua itu kepadamu. Jadi sekali lagi pagi ini kita diingatkan. Penyesatan adalah fakta. Mujizat palsu adalah fakta. Dan yang melakukan bukan orang sembarangan. Yang melakukannya adalah nabi-nabi dan Mesias-Mesias mengaku dirinya begitu. Nah saya harus mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian ketika saya membahas Bapak Andi Simon. Sekali lagi ya mohon maaf kepada semua pendukung. Ya. Karena saya melihat banyak yang memberi komentar positif di kanal saya terhadap video yang saya bahas itu. Dan malam ini akan dibahas lagi. Tetapi ada beberapa yang sangat negatif. Misalnya ada yang menuduh demi monetisasi. Nah pasti orang ini tidak mengenal saya. Ya. Ada juga yang mengatakan demi terkenal. Cari panggung. Nah juga orang ini pasti tidak mengenal saya. Kalau mengenal, saya sangat yakin tidak mungkin menuduh seperti itu. Ada juga yang mengatakan, udah urus saja urusanmu. Jangan urus orang lain. Nah dalam hati saya, mengapa kamu urus saya? Ada juga yang mengatakan, mau dari mana kesembuhan, mau dari Tuhan, mau atau dari manapun yang penting sembuh. Nah salah kan? Nah sebenarnya apa motivasi saya membahas Pastor Andi Simon beberapa hari yang lalu dan malam ini? Sederhana saja, karena beberapa orang menanyakan saya dengan langsung. Bahkan adik sepupu saya sendiri, yang keluarganya, istrinya sudah stroke 3 tahun, katanya berencana mau ke Balikpapan. Ke Jalan Marta Dinata.
untuk disembuhkan. Nah ketika saya ditanya, saya bilang saya nggak tahu. Cuma dengar-dengar. Nah karena itulah, karena ini udah menyangkut banyak orang, keluarga sendiri juga, saya perlu lebih serius membahasnya. Nah puji Tuhan setelah beberapa minggu ini saya mendengarkan videonya, juga saya sudah minta SCT Trinity. Malam ini ya tim SCT Trinity akan membahas pertama secara teologis apa itu mujizat. Yang kedua, ya kita akan bahas soal berbagai macam mujizat, baik dari setan maupun dari Tuhan. Dan contoh-contohnya. Dan dari situlah kita mengevaluasi. Lalu bagaimana mujizat penyembuhan dilakukan oleh Pastor Andi Simon. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, saya tidak memberikan penilaian apakah Pastor Andi Simon itu palsu atau tidak. Enggak, saya tidak memberi. Maka terima kasih ada yang mengatakan seminggu lalu tanggal 21 Juni Bapak membuat video. Itu sangat balance, itu sangat bagus. Oh bagus, puji Tuhan. Tetapi kenapa pada video ini Bapak negatif? Oh ya negatif dong. Karena yang saya bahas adalah kolam penyembuhan itu. Ya, bagaimana orang lumpuh di Yohanes 5, Tuhan Yesus sudah datang. Malah dia bukannya berkata mau disembuhkan. Dia malah mengatakan tidak ada orang yang membawa saya ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Nah di situ saya menegaskan sebuah pengajaran yang sangat penting dari Injil Yohanes. Dan saya adalah Dr. Yohanes. Pengajaran Injil Yohanes akhirnya apa? Banyak sekali Injil Yohanes secara sengaja ingin meralat, mengoreksi, membatalkan semua ritual-ritual Yahudi. Termasuk kalau dibaca Yohanes pasal 2, itu ritual Yahudi. Upacara pembasuhan. Termasuk soal bait Allah. Yahudi hanya melihat bait Allah itu adalah yang ada di Yerusalem. Tuhan berkata, akulah bait Allah. Nah Yohanes pasal 5 juga, ritual itu dilakukan kolam Bethesda. Tetapi Yohanes dengan tegas mengatakan bukan lagi kolamnya, tetapi Tuhan Yesusnya. Gitu. Sama seperti bait Allah. Bait Allah itu apa? Apakah gedungnya? Boleh. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Allah itu roh, barang siapa beribadah kepadanya harus beribadah dalam roh dan kebenaran. Bukan di Yerusalem, di mana di sana bait Allah. Ya, ada bait Allah yang megah. Juga bukan di Gunung Gerizim. Itulah Yohanes pasal 4. Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, hai perempuan, bahwa kamu beribadah bukan di gunung, yaitu kebiasaan orang Samaria, juga bukan di Yerusalem. Dan dia berkata, Allah itu roh, barang siapa beribadah kepadanya harus beribadah dalam roh dan kebenaran. Itulah sebabnya sangat sah ketika di masa pandemik ini kita beribadah di mana saja. Di rumah dengan segala ketekunan kesungguhan. Di mobil mungkin ketika kita dalam kendaraan. Lalu kita mendengarkan connect kepada virtual. Itu semua sah. Yang penting sikap hatimu, pikiranmu tujukan untuk beribadah memuji Tuhan. Nah jadi itu motivasi kita. Ketika Bapak Pastor Andi Simon mengatakan mau membangun kolam yang sesuai dengan Yohanes pasal 5, saya berkata jangan Pak. Ya, saya menyerukan begitu. Timnya juga jangan. Karena apa? Justru itu yang dikoreksi dalam Yohanes 5. Kalau Bapak Andi Simon tidak ngerti teologi, saya ajarin. Nah kalau tidak mau, itu urusan kalian. Makanya saya bertanya, siapa yang tahu Bapak Andi Simon itu STT-nya di mana? Nah saya sendiri jelas belajar teologi. Saya mendirikan SCT Trinity. Saya sudah memiliki lulusan-lulusan nyebar di mana-mana. Jadi itu bidang saya, mengajar dan mendidik. Nah soal penyembuhannya itu palsu atau tidak, kita tidak bicara apa-apa. Dan saya berseru doa kita bersama. Benar-benar Tuhan memberikan karunia kepada banyak orang.
termasuk kepada Bapak Andi Simon, karena memang banyak orang sakit. Kesembuhan dari penyakit adalah salah satu kebutuhan di Indonesia. Makanya seluruh Indonesia datang. Dan saya sangat senang ketika suatu ketika Bapak Andi Simon menyembuhkan ada orang dari Manado. Lalu ada kalimat begini, mari kita doakan supaya di berbagai tempat ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan. Saya senang itu. Amin. Biarlah bukan hanya di Kalimantan, biarlah bukan hanya di Balikpapan, tetapi di berbagai tempat Tuhan pakai untuk menyembuhkan. Amin untuk itu. Jadi untuk penyembuhan yang sejati, amin. Itu doa kita. Dan saya mengatakan, saya pun berkali-kali melakukan doa penyembuhan. Meskipun saya tidak mau, saya dijadikan dukun penyembuhan. Tidak mau saya. Dan saya mengatakan dalam video sebelumnya, saya tidak masukkan ke YouTube. Karena nggak mau saya. Buat apa? Saya tidak minta tim saya, meskipun tim saya banyak, supaya diatur lagi ulang, diatur, lalu difoto, lalu dimasukkan di video, lalu ditayangkan. Tidak mau saya. Tuhan yang menyembuhkan, dia terpuji nama Tuhan. Lakukanlah yang baik itu di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah punya motivasi lakukan yang baik untuk jualan. Terima kasih. Semakin banyak yang datangnya. Udah 35 di antara Anda. 35 yang sungguh-sungguh jauh lebih baik daripada viewer 10.000, 20.000 tapi dibeli. Saya dikasih tahu sama anak saya, Pak, kalau mau viewernya banyak, itu 1.000 bayarnya sekian, 10.000 bayarnya sekian. Saya berkata, buat apa sayang? Kita tidak mau jumlah yang menipu. Jangan lupa Bapak Ibu, bukankah Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, pendengarnya banyak sekali? Tetapi Tuhan Yesus tidak mau dipengaruhi oleh pendengar. Tolong Bapak Ibu baca Yohanes pasal 6. Tuhan berkhotbah dengan sangat keras. Dan di akhir Yohanes pasal 6, banyak orang mengundurkan diri. Mereka bilang khotbah ini terlalu keras. Siapa yang mau mendengarnya? Setelah orang mundur, Bapak Ibu baca nanti. Tuhan tidak bilang, jangan pergi dong. Kasihani saya. Saya sudah meninggalkan sorga untuk kalian. Masa kalian pergi lagi? Enggak. Tuhan berkata bahkan kepada Rasul Petrus, apakah kalian tidak mau pergi juga? Bayangkan, Rasul yang sudah dididik selama 3 tahun ditantang seperti itu. Tuhan Yesus tidak pernah takut kehilangan pengikut. Kalau pengikutnya palsu, karena dia adalah Tuhan yang sejati, dia datang mencari benih yang sejati. Dan semangat seperti itu harus dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan yang sejati juga. Ya, dan saya hamba Tuhan yang sejati. Pendeta Stephen Tong hamba Tuhan yang sejati. Saya tahu itu, saya kenal itu. Muri Wali hamba Tuhan yang sejati. Esra Soru hamba Tuhan yang sejati. Deki hamba Tuhan yang sejati. Ya, kita doakan supaya hamba Tuhan yang sejati melakukan tugasnya dengan baik dan benar, sekalipun ada perlawanan. Nah, apa perintah firman Tuhan Bapak Ibu sekalian? Jelas, hati-hatilah, waspadalah. Itu yang kita baca tadi. Karena apa? Banyak orang datang dengan memakai namaku. Itu jelas. Ya, hati-hatilah. Saya tunjukkan lagi firman Tuhannya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan dikira kita ini kurang kerjaan. Ya. Kita datang hadir untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam imannya. Ini ya, perhatikan ini. Mujizat. Dia bikin mujizat dengan maksud apa? Mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang. Nah, kalau orang sudah beralih dari Tuhan Yesus kepada kolam, bukankah itu sesat? Kalau orang beralih dari Tuhan Yesus kepada minyak urapan, bukankah itu sesat? Kalau orang sudah beralih dari Tuhan Yesus kepada air suci, air doa, tidakkah itu sesat? Bertobat kamu. Belajar teologi baik-baik.
Hentikan air sucimu itu. Hentikan air doamu itu. Kalau kamu mau belajar benar-benar teologi yang benar, hentikan itu. Jangan tipu orang. Mungkin Anda melakukannya dengan cara tidak sadar. Itu sebabnya saya kasih tahu kepada timmu juga harus belajar baik-baik. Hati-hati kamu. Itulah pasal 13:23. Hati-hatilah kalian. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya itu. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan jelas. Lalu orang mengatakan bahwa sebenarnya Pak Andi Simon ini adalah salah satu dari pengkhotbah top dunia, ya, pengkhotbah top dunia, bukan hanya pengkhotbah top Indonesia. Ya. Saya tunjukkan kepada kalian bagaimana salah satu videonya adalah 10 pastor di dunia diberikan mujizat yang luar biasa. 10 pastor. Siapa salah satu? Saya tidak tahu apakah sudah pernah Bapak melihat ini videonya Pak Andi Simon. Ya. Dan sudah menonton ini 251.000. Memang selalu banyak itu kalau Pak Andi Simon punya ini. Tadi pagi saya mendengarkan khotbahnya juga. Ya. Baru berapa menit sudah langsung puluhan ribu. Nah, jadi kita bersyukur. Sekali lagi kita bersyukur. Ya, tidak ada iri dari kita. Kita doakan. Kalau saya malah berdoa supaya ribuan orang, jutaan hamba Tuhan muncul. Nah, Bapak Ibu lihat ini, 10 pastor di dunia diberikan mujizat yang luar biasa. Salah satunya ada di Indonesia. Siapa maksudnya? Andi Simon. Itulah panitianya ini. 10 pastor di dunia diberikan mujizat yang luar biasa. Salah satunya ada di Indonesia. Siapa itu? Pak Andi? Pak Andi Simon. Itulah mujizat itu. Lalu siapa lagi? Siapa lagi? Bukan hanya Pak Andi Simon kan? Salah satunya lagi adalah Benny Hinn. Wah, ini Benny Hinn. Mungkin sudah ada yang tahu, Bapak Benny Hinn berkali-kali datang ke Indonesia. Siapa mendatangkan? Gereja-gereja karismatik. Kalau gereja-gereja karismatik, ya kalau latar belakang karismatik, mengeluh-elukannya. Saya malah mendengar untuk mendapatkan duduk di kursi paling depan, itu sudah ada tarifnya. Karena membludak orang datang. Apa boleh buat? Jemaat di Indonesia banyak yang tolol, maaf. Apa boleh buat? Jemaat di Indonesia banyak sekali yang bodoh. Tidak dididik dengan baik teologianya. Yang penting terjadi mujizat. Kan itu katanya kan. Mau dari setan nggak apa-apa. Yang penting terjadi mujizat. Nah ini adalah pembodohan dari pendeta kalau begitu. Nah Bapak Ibu sekalian yang ada di YouTube ini. 43 orang. Saya tanya. Apakah Bapak Ibu hadir di Ancol itu? KKR yang di Ancol? Ya. Menurut panitia ada sekitar 500 juta yang hadir. Wow. 500 juta. Memang banyak sih. Di pantai Ancol itu. Di malam hari. Di sampingnya laut itu. Wow. Banyak sekali. Saya hadir di hari kedua. Saya hadir. Ini bukan bohong. Hadir. Ini YouTube ini. Jadi bisa dikoreksi. Hadir juga ya bersama abang ipar saya, orang yang dikenali di Indonesia. Ya, Brigjen Polisi Purnawirawan Togar Sianipar. Halo polisi. Nah, kalau Bapak
aktif di TV mendengar itu Brigjen Togar Sianipar yang jago nyanyi itu. Dia adalah pariban daripada istri saya, pariban kandung. Tapi karena dijadikan mantu sama mertua saya, maka dia menjadi abang saya. Ya. Mengapa kami hadir? Ada keperluan kami. Karena pada malam itu juga amang borunya istri saya, ya, tadi saya panggil Luda dong ya, yang sudah lumpuh lama sekali, pengen mengalami kesembuhan dari Benihin. Di hari kedua kami melihat, saya menyaksikan, dan Brigjen Togar Sianipar juga mengatakan, kok aneh Bapak Billy, saya Bapak si Billy dipanggil. Berdoa, habis itu berdoa penyembuhan, habis itu khotbah lagi, ngoceh lagi, berdoa penyembuhan, ngoceh lagi. Lalu di mana yang sembuh katanya? Ya mungkin dia coba-coba, belum terjadi. Ya memang penyembuhan itu kan nggak bisa sesukanya Pak Benihin Pak, saya bilang. Bang, jadi mungkin dia berdoa, semoga Tuhan mengerjakan. Tapi kemudian setelah kira-kira 2 jam berdoa ngoceh, muncul orang dari keramaian. Ya, katanya dia lumpuh. Ya, jadi dia keluar dari wheelchair, apa itu? Kereta sakit itu, ya. Puji Tuhan kalau begitu. Tetapi saya curiga. Lalu kenapa mengburu kami tidak sembuh? Oh, jawabannya tentu tidak semua orang Tuhan sembuhkan. Tergantung kedaulatan Allah. Betul. Lalu yang sembuh itu ya Tuhan mau menyembuhkan. Kira-kira begitu. Tapi saya curiga. Benar nggak sih itu? Saya dengar, saya amati, saya kembangkan kepekaan rohani. Dan bagaimana dengan mengburu saya itu? Sampai hari terakhir, kalau nggak salah 4 hari apa 5 hari itu. Tiap malam datang, pulang ke hotel. Hotel di Ancol juga. Hari kedua datang, pulang ke hotel. Didorong begitu repot tuh sama istrinya dan keluarganya. Dan berapa mahal itu bayar itu. Hasilnya gimana? Tidak ada kesembuhan. Dan beberapa hari kemudian saya dengar meninggal dunia. Ketika saya mendengar meninggal dunia, saya bilang, aduh sedih sekali. Saya berkata kepada istri saya maklum sih dia meninggal dunia. Karena apa? Loh, saya aja cuma 1 hari datang sama Bang Togar. Kami udah sakit perut, udah masuk angin, pusing. Apalagi udah sakit, datang bermalam-malam, ya meninggal lah. Nah, bagaimanakah sebenarnya ya Benihin itu? Apakah dia benar? Ternyata memang terbukti nggak benar kok, Bapak Ibu. Ini bukan fitnah. Jadi yang dikatakan dalam YouTube tadi, ya, yang kita lihat tadi, 10 pendeta besar di dunia yang bisa mengadakan mujizat. Salah satunya ada di Indonesia. Nah, salah satunya Benihin. Nah, bagaimana dengan Benihin ini? Nah, sudah terbukti, baca di koran-koran. Bagaimana, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa belajar ini. Saya tunjukkan dulu ya. Saya tunjukkan. Jadi 10 pendeta besar, tadi udah kita lihat ya, ada di Indonesia, salah satunya katanya 10 pendeta besar di dunia yang mengadakan penyembuhan. Ya. Oke, lalu kita lihat lagi, salah satunya adalah Benihin. Nah, itu dia. Dan ponakannya sendiri menyaksikan, Kostihin namanya. Ya, mohon maafkan, saya turunkan dulu ini. Kadang-kadang kursor saya bermasalah, agak susah dia diturunkan.
kita akan melihat seorang pendeta besar yang diakui hebat dalam video tadi dan menyatakan salah satunya ada di Indonesia dan termasuk dari 10 itu adalah pendeta Benny Hinn. Sekali lagi, pendeta Benny Hinn. Sekali lagi, pendeta Benny Hinn. Maka kita lihat sekarang, inilah pendeta Benny Hinn. Ya, saya sudah ketemu. Inilah pendeta Benny Hinn. Mungkin sudah ada yang tahu ini. Pendeta Benny Hinn. Ya. Ada juga yang lain, gambar-gambarnya. Nah, ini juga pendeta Benny Hinn. Bikin mujizat macam-macam ini. Ya. Saya akan tunjukkan melalui foto-foto. Nah, inilah Costi Hinn. Ini Costi Hinn. The Insider. Tales from Inside Benny Hinn Ministry. Ya. Jadi pendeta Costi Hinn mengakui bagaimana angkelnya, tulangnya, pamannya berkata, dia penipu. Ya, ini pendeta. Makanya ketika dia katakan Anda penganut teologi yang sukses, ya, dia bilang memang angkel saya, tapi saya tidak. Ya, kita lihat lagi. Nah, inilah lihat ini. Benny Hinn melakukan penyembuhan di atas mimbar. Nah, ini lihat ini. Orang angkat tangan bersorak-sorai. Ya. Bisa 20-30 orang di panggung tergeletak. Dan katanya sembuh. Ini prakteknya ini. Jadi perhatikan. Lalu lihat lagi fotonya yang lainnya. Jadi kita jangan ada fitnah di antara kita. Lihat ini. Lautan manusia. Berapa banyak ini. Lautan manusia. Yang mendengarkan Benny Hinn. Ya. Lalu lihat lagi nih. Nah, ini berebut memegang tangannya. Ya, berebut memegang tangannya. Nah, lihat ini. Wah, ini luar biasa ini. Encounter dengan kuasa. Bapak Ibu bisa melihat sih nanti. Nah, lihat ini. Di panggung ini. Orang ini tiba-tiba terpelanting di panggung. Lalu ini juga, nah lihat ini udah rebah dia, udah rebah, ya. Lalu ada timnya langsung memegang dia. Ya, puji Tuhan untuk semua yang sudah hadir. Jadi tolong Bapak Ibu perhatikan ini, ya, jangan kalian memaki-maki. Jadi salah satu yang dipuji oleh panitia itu, yang katanya 10 penyembuh terbesar di dunia ada di Indonesia, yaitu timnya Pak Andi Simon mengatakan, ya salah satunya adalah Benny Hinn. Nah kalau Benny Hinn bisa begitu, ya, ini lihat ini, orang lumpuh ini, katanya sudah berjalan. Ya. Orang lumpuh. Nah kalau lihat semua ini, ya, ini lihat ini, Benny Hinn di sana dari kejauhan. Di panggung udah banyak. Ini ratusan ribu orang di sini. Jadi langsung bisa dilihat sebentar lagi. Bapak Ibu perhatikan nanti di YouTube. The Insider, Tales from Inside Benny Hinn. Ya. Jadi kebohongan yang ada di belakang. Nah inilah Costi Hinn. Bagi yang mengerti bahasa Inggris. Benny Hinn is my uncle. But prosperity preaching is not for me. Ya, dalam tabloid Christianity Today. Jadi paman saya itu betul Benny Hinn, tetapi saya tidak menganut khotbah kemakmuran.
Ini fotonya. Bisa Bapak Ibu kalau bisa berbahasa Inggris, makanya belajar bahasa Inggris yang bagus. Costi Hinn is a pastor at Redeemer Bible Church in Gilbert, Arizona. He is the author of God, Greed, and Prosperity Gospel. Itu dia. Nanti bacain bagaimana dia menyingkapkan pamannya yang kacau. Ya. Lalu kita lihat lagi. Apa dikatakan di sini? Ada lagi videonya mengatakan itu semua kebohongan. Nah ini nanti Bapak Ibu dengar nih. Ya. Do miracle happen at Healing Crusade? Ini wawancara kepada Costi Hinn. Ya. Tidak lama kok, cuma 2 menit 27 detik. Ya. Jadi salah satu yang dipuji, yang dikatakan 10 penyembuh besar ada. Salah satunya adalah Ben Hinn, sudah terbukti penipu. Ya, jadi di sini di video ini nanti Bapak Ibu dengar waktu dia ditanya, kamu hadir nggak dalam KKR penyembuhan tulangmu? Hadir, paman saya itu. Lalu apa yang terjadi? Ya itu kebohongan. Lalu wawancara berkata, masa kebohongan? Kamu tidak lihat bagaimana orang dari kursi roda itu, mereka lepas kursi rodanya, lalu mereka bisa berjalan. Tahu nggak apa dia bilang apa? Nanti dengar. Dia mengatakan, loh, Anda tidak tahu bahwa di setiap KKR sudah disediakan di belakang panggung itu kursi roda. Nah yang ngomong ini Costi Hinn. Di setiap KKR sudah disiapkan kursi roda. Itu sebabnya kalau Anda panitia, Anda akan tahu jenis kursi rodanya di mana-mana sama. Itu dia. Atau kalau misalnya nanti terjadi KKR di bandara, itu ada sama. Lalu kemudian pewawancara bilang, loh jangan gitu dong. Anda itu mencurigai paman Anda. Udah jelas ada hasil analisa dari dokter dan hasil uji klinis. Dan dikatakan yang tadinya lumpuh berjalan. Yang tadinya buta melihat. Nah, gimana Anda menjelaskan itu? Apa kata Costi Hinn? Mohon maaf. Beberapa dokter juga dibayar oleh uncle saya. Mohon maaf, beberapa dokter dibayar oleh uncle saya untuk memberikan laporan palsu. Nah, dokter juga bisa dibayar kan? Tapi dokter beneran nggak akan bisa dibayar. Dan I challenge you katanya, saya menantang Anda. Jikalau Anda punya keluarga benar-benar sakit, lumpuh, pergilah Anda ke belakang panggung. Katakanlah, saya mau membawa keluarga saya. Dia benar-benar lumpuh untuk didoakan oleh Ben Hinn. Maka apa yang terjadi? Anda akan diusir. Karena tidak ada penyembuhan seperti itu di sini. Itulah kalimat Costi Hinn. Ya terima kasih ada di antara kalian sekitar 51 orang. Ya. Puji Tuhan. Nanti kalian menyebarkan kebenaran. Ya. Nah ini saya baca ya. Gaya hidup. Ya. Growing up in the Hinn family empire. Wow. Jadi saya dibesarkan di dalam keluarga. Dibesarkan dalam keluarga semacam kerajaan, kekaisaran keluarga Hinn. Family empire. Was like belonging to some hybrid of the royal family. Jadi kami seperti masuk ke dalam keluarga kerajaan, royal family, and the mafia. Tapi mafia juga dia bilang. Our lifestyle was lavish. Our loyalty was enforced, and our version of the gospel was big business. Jadi dikatakan versi kami terhadap Injil itu adalah bisnis besar. Maka tidak heran ketika ke Indonesia juga Ben Hinn kaya raya luar biasa.
Nah, orang-orang karismatik yang membawanya itu orang-orang yang sangat bodoh. Memang nggak ngerti teologi, apalagi kalau dia kebagian. Tentu mohon maaf, tidak semua gereja karismatik seperti ini. Tidak semua, sekali lagi. Kita puji Tuhan, kita hormati pendeta-pendeta karismatik yang juga setia. Meskipun teologianya tidak bagus, mereka ngaku, Pak Sagala, teologi saya tidak bagus, tapi saya belajar. Dan berapa kali pendeta-pendeta seperti ini datang ke training-training atau seminar saya. Saya lanjutkan. Though Jesus Christ was still a part of our gospel. Nah, ini dikatakan Yesus Kristus memang masih bagian dari Injil kami. Tapi dikatakan he was more of a magic genie than the King of Kings. Nah, tapi dikatakan apa? Dia itu bagaikan pembuat mujizat aja, bukan raja segala raja. Ya, rubbing him the right way by giving money and having enough faith would unlock your spiritual inheritance. God's goal was not his glory, but our gain. Lihatin. Jadi tujuannya katanya bukan kemuliaan Allah, tetapi untung. His grace was not to set us free from sin. Anugerahnya bukan membebaskan orang dari dosa. But to make us rich. Tetapi membuat kita kaya. The abundant life he offered was not eternal. It was now we live the prosperity gospel. Nah, ini dia. Jadi hidup yang dikatakan berkelimpahan, Yohanes 10:10 itu, bukanlah hidup kekal. Ya, tetapi hidup sekarang kita hidup dalam kemewahan. Nah, dia berkata, my father pastored a small church in Vancouver, British Columbia. Ya, jadi saya baca aja terus ya. During my teenage years, he would travel nearly twice a month with my uncle Benny Hinn. Ya, jadi katakan di sini dalam masa remaja saya, ayah saya akan travel setidaknya dua kali sebulan menemani uncle saya. Prosperity theology paid amazingly well. Jadi teologi kemakmuran dibayar luar biasa katanya. Akibatnya apa? We live in a 10,000 square foot mansion. Wah. Kami tinggal di area 10.000 meter kubik, ya, mansion, ya, itu perumahan megah itu kan kalau mansion kan, guarded by a private gate, ya, jadi dijaga dengan gerbang khusus. Drove to Mercedes-Benz vehicles, mengendarai dua Mercedes-Benz. Lalu dikatakan vocation ini nggak usah saya teruskan ya. Jadi dikatakan begitulah hidup kami. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi kalau mau. Nah, inilah yang saya sebut tadi. Nanti Bapak Ibu baca. Do miracle happen at Healing Crusade Scottsdale? Dia berkata no. Yang adalah tipuan. Ya, tipu muslihat. Ya, kasihan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sudah benar-benar terjadi. Inilah Benny Hinn tadi. Senyum dia, pendeta ini. Nah, kalau pendeta Benny Hinn salah satu dari 10 pembuat mujizat besar itu sudah terbukti penipu, bermasalah hukum karena menggelapkan pajak, ya, di Amerika, dan dia dituntut cerai oleh istrinya sendiri. Nah, siapa di Indonesia juga bisa terjadi, bukan? Kecuali Bapak Ibu berkata, oh nggak mungkin terjadi di Indonesia. Indonesia semua pendetanya bagus, anak-anaknya juga bagus, nggak ada yang narkoba. Anak-anaknya juga bagus, sepatunya juga ikut pendeta dia. Kok tiba-tiba sepatu sih? Saya jadi ingat pendeta yang sepatunya ditaruh di atas di atas meja. Bukan maksudnya mau mengatakan itu sebenarnya.
Nah, jadi Bapak Ibu, kembali kepada akun yang mengatakan 10 pendeta besar dengan karunia penyembuhan. Sekali lagi, 10 pendeta besar dengan karunia penyembuhan ada di Indonesia. Salah satunya Benny Hinn. Kita doakan. Tidak termasuk yang disebut tadi itu. Tidak termasuk. Kita doakan. Ya, ini. Kita doakan. 10 pastor di dunia diberikan mujizat yang luar biasa. Salah satunya ada di Indonesia. Apa maksud panitia? Ya, ini akun Sanggara TV. Apa maksud Anda mengatakan ini? Mau mengatakan apa? Bahwa Pastor Andi Simon hebat? Silakan. Dan salah satunya yang di sini siapa? Kalau video ini diikuti, salah satunya adalah Benny Hinn. Dan Benny Hinn penipu. Ponakannya sudah bilang. Nah, apakah saya sedang berkata Andi Simon itu penipu? Tidak. Tidak. Maafkan. Yang saya katakan adalah apa? Jikalau Benny Hinn salah satu dari 10 itu sudah terbukti menipu, doakanlah supaya Pastor Andi Simon jujur, benar. Bapak Kapolda Balikpapan, saya mohon. Saya harap Bapak mendengar kalimat saya. Jangan takut membela yang benar. Jikalau ternyata hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang ada di lingkungan Bapak, ya, adalah benar, umumkanlah benar. Belalah, perintahkan anak buahmu menjaga ketat Tribun Healing Center itu. Tetapi saya harus berkata, mohon maaf, berjuta maaf. Kalau ternyata terbukti itu sama seperti praktek Benny Hinn, Bapak Kapolda, saya tidak tahu siapa nama Bapak, tapi saya menyerukan. Perintahkan segera, selidiki. Kalau ternyata terjadi penipuan, jangan sungkan-sungkan. Tangkap, masukkan dalam penjara. Sekali lagi, ini adalah bukan menuduh. Mohon maaf. Kepada semua pendukung daripada Bapak Andi Simon. Saya tidak berkata Anda penipu, juga saya tidak berkata Anda benar. Malam ini kita akan memberi evaluasi itu. Tim saya State Trinity akan melaporkan apa yang mereka amati dari video-video dan dari kisah-kisah. Dan setelah itu kita akan kasih tahu apa yang kita temukan. Nah, itulah penemuan kami, penyelidikan kami berdasarkan pengamatan teologi. Ujilah, jangan percaya sembarang roh. Demikian 1 ayat 1. Nah, Bapak Pak Kapolda yang terhormat, pada video sebelumnya saya katakan, saya pun keluarga polisi, saya pun keluarga tentara, ya. 2 keluarga saya, 3. 2 anak abang saya kandung, ajun komisaris besar kepolisian. 1 mantu kandung, juga ajun komisaris besar kepolisian. Dan 1 adalah kolonel. Kita ini keluarga, apa namanya itu? Keluarga aparat kah? Kita menghargai. Dan saya selalu berkata kepada anak-anak saya itu, jangan sungkan membela pendeta. Dimanapun. Bela, dukung, lindungi, lakukan yang terbaik. Layani seberapa kamu bisa. Dan upahmu datang dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkatimu, saya bilang. Tetapi juga jangan sungkan untuk tangkap pendeta kalau dia menipu. Karena apa? Roma 13 berkata apa? Pemerintah adalah hamba Allah.
untuk kebaikan rakyat. Jikalau ternyata ada pendeta-pendeta penipu seperti Benny Hinn, ya, ada lagi yang lain. Ini buku saya ya. Bapak Ibu yang punya buku ini, ya, Kristus pasti datang. Ini pendeta di Indonesia ini. Kristus pasti datang, halaman 39. Barangkali masih jelas dalam ingatan kita apa yang terjadi 6 tahun lalu. 6 tahun lalu maksudnya ketika buku ini ditulis ya. Kelompok yang dipimpin oleh seorang bernama MS, Mangapin Sibuya, meyakini bahwa hari kiamat datang pada tanggal 10 November 2003. Nah, diajarkan itu. Sekte kiamat itu mendapat dukungan dari umat dari berbagai kelompok. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Indonesia datang. Mulai dari daerah barat Indonesia, Sumatera, sampai ke daerah timur, Papua. Dari segi latar belakang pendidikan, ada dari kalangan sederhana. Tapi ada juga dari kalangan sarjana. Seperti alumnus universitas terkenal negeri ini. Yaitu dari Institut Teknologi Bandung. Nah ini dia. Dari ITB juga tertipu. Bahkan ada juga dosen dari sebuah universitas. Dosen juga tertipu. Anggota kelompok itu yakin akan penglihatan yang diterima oleh MS. Bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Dan menyatakan diri kepada kelompok mereka. Ngomong-ngomong, MS di sini Mangapin Sibuya ya Bapak Ibu ya. Tidak, bukan Mangapul Sagala. Mohon maaf, minum sebentar. Soalnya saya juga disingkat dengan MS juga. Merespon ajakan pemimpin tersebut di atas. Mereka meninggalkan sekolah dan pekerjaan mereka. Nah lihat ini. Mereka menjual harta benda seperti mobil, tanah, rumah, dan lain-lain. Nah bisa dilihat ini di Google. Karena kita bersyukur jejak elektronik bisa ditemukan sekarang. Dengan meyakini datangnya hari pengangkatan sebagaimana diajarkan MS, mereka meninggalkan daerah asal mereka dan datang ke pusat pembinaan di Pondok Nabi Balenda, Bandung. Nah, itu dia. Di tempat itu mereka bertekun menantikan datangnya Tuhan Yesus. Sebagaimana mereka katakan 2003 ya. Ini 2021. Mana Tuhan Yesus yang datang? Mereka melakukan itu baik siang maupun malam. Maksudnya menanti. Sambil menantikan kedatangan Tuhan, mereka memuji Tuhan. Nah perhatikan, bagus kan? Memuji Tuhan itu bagus. Mereka berdoa, bagus kan? Berpuasa dan membaca Alkitab, bagus kan? Memuji Tuhan, berdoa, berpuasa, membaca Alkitab. Lalu siapa yang mengatakan ini jelek? Makanya kalau kemampuan Anda menilai tidak cukup tajam, Anda akan masuk tipuan perangkapnya. Terperangkaplah kamu. Kalau kamu sudah saya ajar di kanal ini tetap tertipu, masuk neraka kamu, itu urusanmu. Tapi saya sebagai hamba Tuhan sudah mengingatkan. Ya. Barangkali, jadi saya katakan di sini, ya. Namun apa yang terjadi dengan penglihatan diyakini oleh MS dan kelompoknya sebagai kebenaran, kita semua telah mengetahuinya. Iya dong, sudah 18 tahun. Nggak ada itu. Dinubuatkan 2003. Ini 2021. Mereka salah dan terbukti sesat. Barangkali dapat dikatakan bahwa mereka tersesat dalam ketulusan. Nah itu dia, tulus sih bagus. Tapi sesat juga. Pada tanggal yang mereka nanti-nantikan tersebut, Tuhan Yesus tidak datang sebagaimana mereka yakini. Tindakan yang meresahkan masyarakat sekitar serta banyak umat akhirnya mendapat ganjaran dari pemerintah setempat. Pada hari yang dianggap hari kiamat itu, MS ditangkap dan ditahan oleh aparat kepolisian. Ya, makanya kita berdoa supaya aparat-aparat di seluruh Indonesia jagalah gereja itu. Benar jaga, tidak benar tangkap. Ya, doa saya para polisi, Kapolda, ponakan-ponakan saya mengamati banyak kehidupan pendeta. Ya, kalian adalah alat di tangan Tuhan. Ya, saya sudah laporkan kepada ponakan saya beberapa STT yang mewisuda mahasiswa kami, termasuk Neti Eriska Gula. Ya, tapi mereka sabar sekali sih. Dia berkatakan nanti kalau kita lakukan begini akan terjadi begini.
Ya, itu Ernest Rizka Gula di wisuda di SCT IKAT. Saya sudah berkali-kali katakan itu. Ya, bisa saja SCT IKAT memang bagus, sudah puluhan tahun, sudah ribuan alumninya. Tetapi kenapa disusupkan itu Ernest Rizka Gula itu? Namanya masih ada di Forlapdikti di SCT Trinity kok. Pada hari kiamat itu MS ditangkap dan ditahan oleh aparat. Sedangkan sekitar 300, nah ini bukan 30, bukan 3. 300 anggota jemaat yang mengikuti MS diangkut dengan truk menuju Gereja Bethel Indonesia Tabernacle. GBI Tabernacle untuk mendapatkan pembinaan. Jadi ini dari kelompok GBI. Jadi mereka bukan diangkat ke sorga seperti yang mereka harapkan. Tetapi diangkut ke atas truk. Beda-beda tipis ya. Oh tidak, beda besar itu. Nah itu sudah terbukti ya. Selain peristiwa tersebut di atas, ada contoh lain lagi terjadi di beberapa tahun sebelumnya. Jadi ini biar kita tahu nih, lihat ini Bapak Ibu ya. Waspada kepada dirimu, kepada keluargamu. Kalau masih mau ingatkan, kalau tidak mau apa boleh buat. Mereka memilih ke neraka. Kita membaca berita di berbagai media bahwa ada sekelompok orang yang tinggal di seputar Pasar Minggu Jakarta. Juga mengaku sedang menantikan datangnya Tuhan Yesus. Kelompok tersebut dipengaruhi oleh pengajaran yang berasal dari Korea. Menubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang di akhir bulan Oktober 91. Nah itu dia. Jadi Tuhan Yesus datang di akhir bulan Oktober 1991. Itu kelompok Pasar Minggu. Nah kelompok Pondok Balendah Bandung tadi, Tuhan Yesus datang November 2003. Jadi kesalahan terulang kembali, kita kurang bijaksana belajar dari sejarah, karena memang banyak yang tidak mau belajar. Ya, mohon maaf, dari gereja karismatik Pentakosta, itu banyak orang nggak pakai otak. Lihat itu, video yang dikritisi oleh Patrick Smith itu. Itu ada, jangan pakai otak, nyanyi aja, nyanyi terus, mungkin satu lagu, nyanyi terus, bolak-balik. Lihat itu, seruannya pendeta FM-nya itu siapa itu? Terus katanya gitu. Nah, jadi kita doakan sejauh mana benar, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Kelompok yang meyakini nubuatan tersebut meninggalkan semua kegiatan mereka. Mereka juga meninggalkan sekolah, pekerjaan. Nah, sama kan dengan kelompok Pondok Balendah. Ya, di sebuah sekolah pekerja mereka berkumpul di sebuah rumah sambil menanti kedatangan Yesus. Kenyataannya gimana? Yang datang bukanlah Tuhan Yesus, tapi polisi. Nah itu polisi. Jadi bapak-bapak yang kerja di kepolisian, bapak, ibu punya tanggung jawab besar. Bantu gereja Tuhan di Indonesia. Jaga yang bagus. Jangan sampai dihancurkan kelompok yang anti. Tetapi kalau terjadi penipuan, tangkap. Sama seperti pendeta siapa itu? Yang di Surabaya itu, di mana anak binaannya sudah 14 tahun dicabulinya. Padahal dia selalu khotbah setia kepada istri. Bersama istrinya dia khotbah itu. Siapa itu pendeta dari Surabaya, kaya raya itu. Jadi Bapak Ibu, udah terbukti kok. Jadi nggak usahlah Anda kebakaran jenggot. Kalau saya memperingatkan pendeta junjunganmu. Anggaplah peringatan saya supaya lebih lurus, lebih sungguh. Tidak ada fitnahan saya. Jadi yang datang bukan Tuhan Yesus, tetapi polisi menggerebek mereka atas perilaku yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Ternyata kelompok tersebut sesat. Nah itu udah dua kan? Udah dua kelompok. Pondok Bandung, lalu Pasar Minggu. Sebenarnya kesesatan yang terjadi sebagaimana disebutkan tidak hanya terjadi di negara kita, tapi juga negara lain. Nah, di negara lain juga. Jadi mendunia kesesatan. 3 dekade yang lalu, yaitu tahun 1978, dunia dikagetkan oleh peristiwa yang terjadi di Afrika. Kelompok dari sekte akhir zaman tersebut dipimpin oleh Jim Jones, seorang pemimpin dan pendiri dari People's Temple dari gereja Disciples of Christ. Ya, gereja juga. Kelompok tersebut meyakini bahwa dengan mati secara bersama-sama, mereka akan diangkat dan dibawa kepada alam lain yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi ini pengajaran. Jadi jangan katakan pengajaran nggak penting. Ya, yang penting minum air doa, air suci. Jangan.
Itulah sebabnya di bawah pimpinan Jim Jones, mereka mengadakan ritual bunuh diri massal di hutan Guyana, Afrika. Mereka meminum cairan seperti jus yang telah dicampur dengan berbagai zat berbahaya seperti cyanida dan valium. Akibatnya sungguh sangat menyedihkan. Tindakan yang diyakini berdasarkan kitab suci merenggut nyawa 914 orang. Sebanyak 698 orang diantaranya orang dewasa dan 276 adalah anak-anak. Lihat ini fakta. Tidak mau belajar dari sejarah? 2 dekade setelah peristiwa yang menggemparkan seluruh dunia tersebut, kita masih dapat mencatat peristiwa lainnya. Yaitu adanya bunuh diri massal. Dan bunuh diri massal lagi. Tadi udah bunuh diri massal. 914 orang. Ini ada lagi nih. Dipimpin oleh Marshall F. Applewhite. Marshall yang menyebut pengikutnya dengan Total Overcomers Anonymous. Yaitu dia, TOA. T-O-A. Total Overcomers Anonymous. Ya, berarti penakluk total yang tidak punya nama. Melakukan bunuh diri secara bersama-sama. Sebanyak 39 orang. Nah, syukur cuma 39. Kalau tadi 914. Mereka bunuh diri massal di padang gurun Colorado pada tanggal 23 Maret 1997. Nah, mengapa mereka melakukan hal yang menyedihkan tersebut? Menurut pengajaran Marshall, penduduk bumi akan mengalami recycle atau daur ulang, di mana mereka menantikan keselamatan jiwa mereka setelah peristiwa kematian tersebut. Kelompok tersebut pun ternyata sesat juga. Nah, sesat. 4 tahun sebelum peristiwa itu, yaitu tahun 1993, satu kelompok menyebut dirinya Branch Davidian atau Ranting Daud, mengumpulkan orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Kelompok yang dipimpin oleh David Koresh. David Koresh ya, dulu ini. Berkumpul di satu tempat yang bernama Ranch Apocalypse, di mana menurut keyakinan mereka di tempat itu akan terjadi pertempuran akhir zaman. Nah, lihat ini. Armageddon sekarang banyak dibuatkan. Dengar itu YouTube itu. Ada pendeta gendut menghitung-hitung Armageddon itu kapan dan di mana. Di daerah mana bagian Israel. Itu pendeta gendut bodoh itu. Sebanyak 130 orang berhasil dikumpulkan dengan keyakinan bahwa mereka akan memenangkan pertempuran tersebut. Nah, bertempur Armageddon. Di sana mereka berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab. Nah, ini semua bagus kan? Mereka berdoa, tapi doamu benar enggak? Memuji Tuhan, bagus, tapi memuji Tuhanmu benar enggak? Kamu menangis, tutup mata, pejam-pejam. Itu memberi kesan memang menipu, sah jadinya. Berdoa, memuji Tuhan, baca Alkitab. Makanya kamu gampang ditipu. Ya. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya, mereka datang ya sebagaikan domba, tapi sebenarnya mereka serigala yang buas. Namun apa yang terjadi kemudian? Pendoa, pemuji Tuhan, pembaca Alkitab ini. Pada tanggal 19 April 1993, Badan Investigasi FBI mengepung tempat itu selama 51 hari. Mereka dituduh memiliki senjata secara ilegal dan mengganggu keamanan. David Koresh bersama pengikutnya mencoba melakukan perlawanan. Korban pun berjatuhan. Dari peristiwa tersebut kembali membuktikan adanya keyakinan yang salah. Saya tidak perlu teruskan ya dalam buku saya ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kepada pendukung berat Bapak Andy Simon. Ya. Kalau saya mengkritis ini, sekali lagi itu adalah mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, kepada Pak Andy Simon dan tim, jikalau kalian benar-benarlah utusan Tuhan Yesus yang mengerjakan mujizat pada zaman ini, terpuji nama Tuhan. Masukan saya, nanti malam akan saya kasih masukan. Kalian dengar semua. Baik, saya coba membaca beberapa yang ada di chat. Siapa tahu ada pertanyaan penting. Shalom Opung, kalau mengikuti rentetan video Opung tentang Pastor Simon sudah terlihat arahnya kemana? Kemana arahnya? Tulis. Arahnya adalah hati-hati terhadap pengajar sesat. Begitu ya, kalau begitu benar. Tapi jangan katakan arahnya, saya mengatakan Andy Simon sesat. Tidak ada. Sekali lagi, saya tidak mengatakan Andy Simon sesat. Yang saya katakan Andy Simon salah. Kalau dia mengatakan bikin kolam Bethesda, dari Yohanes pasal 5. Lalu kemudian praktek air doa hari suci
orang berduyun-duyun datang mengambil, itu sesat, itu salah. Tidak ada pengajaran seperti itu dalam Alkitab. Tidak pernah Tuhan Yesus suruh orang bawa gelas. Tidak pernah Paulus, tidak pernah Rasul Petrus, tidak pernah Rasul-Rasul. Ya, jadi kamu semua pendukung Pastor Andi Simon, tulis sekarang. Nanti malam hadir. Saya akan menjawab kalian dengan cara yang benar. Asal kalian tidak maki-maki saya. Kasih karunia Kristus tetap sehat ya Pung. Amin. Terima kasih. Muko Robin, KKR Andi Simon, gimana Pak Pendeta? Tolong dijelaskan. Nanti malam. Salam Pak Mangapul, salam saudaraku semua. Ya, Kristan Makarau. Ya, Lolita, Tuhan kita luar biasa, tak terbatas oleh ruang dan waktu. Puji Tuhan. Tapi hamba Tuhan yang sesat tetap sesat, Lolita ya. Lihat itu tadi Benny Hinn. Yang bolak-balik datang ke Indonesia. Dijunjung, disanjung-sanjung. Kristen Makarau. Ya, muncul juga di sini, Tuhan memberkati. Salam juga. Kita jumpa lagi, sehat selalu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Semangat Pak Pendeta Mangapul. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Bongkar juga kesaktian sepatu anaknya Pendeta Gilbert Lumondong, Netiwati. Mana ada saktinya itu? Itu juga tipuan itu, kebodohan itu. Nggak ada sepatu sakti. Makanya sepatu ditaruh di atas meja itu saya jengkel itu. Nanti saya akan bilang sama Pak Gilbert. Ya, kenapa ada pakai sepatu itu? Saya masih komunikasi sama Pak Gilbert. Kalau salah dia, saya bilang kamu salah kamu. Kamu puji-puji itu Bapak Erastus Abdono. Kamu bilang teolog besar. Tetapi sekarang kamu katakan salah total, pengajarannya tidak benar. Nah, kenapa kamu tidak mengatakan itu? Saya tegur dia. Dia berkata, siap, senior. Saya mendengarkan nasihat. Nah, udah mendengar apa lagi? Masa kita teriak terus? Jadi katakan sekarang Pak Gilbert, teologianya Pak Erastus Abdono itu benar atau tidak? Siap, Pastor. Salah. Serius, fatal kesalahan. Begitu katanya. Betul, benar kan Pak Gilbert kan? Saya masih simpan loh isi WA kita. Si Google It. Orang bodoh dan sedang ini. Siapa kira-kira Google It ini? Mudah-mudahan kita ngopi satu ketika ya. Saya aja yang bayar. Pak Andi Simon dipakai Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita doakan supaya semakin dipakai. Jadi jangan kalian pikir ya, saya ini sentimen, benci, iri sama Pak Andi Simon. Nggak. Lihat salah satu video saya berkata apa? Orangnya polos, tulus, spontan. Anak-anak suka kepadanya. Yeay, kata begitu. Ya, segala kepolosan yang benar ya benar, kesalahannya kesalahan. Ya. Jadi hati-hati kalian membabi buta. Tapi ya sudah, kalau kalian bodoh tidak mengenal saya, apa boleh buat? Kalau kita percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita diberi kuasa untuk menyembuhkan diri kita sendiri dan orang lain. Ya, percayalah. Yakobus 5:16b kan? Ong Siang Anton. Ya. Edi, saya lebih terkesima lihat bibir Bapak saat berbicara daripada Bapak yang sampaikan. Apa? Kenapa bibirnya? Karena udah tua ya, bibirnya nggak bagus ya. Sebaiknya dibuktikan juga kepalsuan mujizat dilakukan oleh Pak Andi Simon. Oh, saya tidak mengatakan buktikan itu palsu. Saya dari pengajaran. Kalau ada yang palsu, biarlah dibuktikan oleh jemaat. Ya. Ada laporan kepada kami, nanti malam kami sampaikan. Tetapi semua orang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Mereka yang percaya. Puji Tuhan. Fernando, benar Pak Mangapul Sagala. Puji Tuhan. Tenaga mujizat untuk sembuh orang dengan iblis. Boleh juga dari iblis. Nanti malam kita bahas ya. Semoga yang di Indonesia tidak abal-abal. Semoga benar-benar karunia Tuhan. Amin. Saya juga begitu kok. Pak Joko. Ya, 10 pendeta dengan karunia menyembuhkan. Pendeta besar ada di Indonesia. Salah satunya Benny Hinn di dalamnya. Kita sudah buktikan dia penipu. Nah, salah satunya adalah yang di Indonesia, Andi Simon itu. Nah, Pak Joko berkata semoga yang di Indonesia itu tidak abal-abal. Amin.
Itu doa kita. Halo Pak Andi Simon. Doa saya untukmu. Berjalan dalam teologi yang benar. Kalau sempat dengar kanal ini. Belajar baik-baik dari kanal ini. Ya, mungkin 1 jam aja Pak Andi Simon. Satu waktu nanti kita bisa ketemu. Saling, saya tahu Anda polos. Saya masih ingat itu. Anda dulu berhutang untuk bikin apa itu, warungnya itu. Sampai berapa lama. Nggak dibayar-bayar. Karena Anda baik kan begitu kan. Nah, jadi dari ekonomi yang begitu sulit. Sekarang Anda punya gedung megah, Tribun Healing Center. Hati-hati. Karena apa? Money can change. Power can change. Tetap bersahaja, tetap polos, tetap sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Nathan, sedih melihat Anda. Tuhan mengampuni. Kenapa sedih? Karena kamu bodoh ya. Nathan, kamu sedih melihat saya. Mestinya senang dong. Lihat itu komen-komen lain. Mereka bersyukur. Mereka mendoakan. Karena kamu bodoh, jangan mengukur saya dari kebodohanmu, Nathan. Mendingan kamu keluar dari kanal ini. Lalu Ong Anton, kalau pendeta hidup kaya dan mementingkan diri dan tidak mau berbagi dengan miskin, dia berurusan sendiri dengan Tuhan. Betul. Tapi juga berurusan dengan polisi kan. Itulah Benny Hinn tadi. Yohanes, jangan jadi hakim Pak. Enggak hakim. Saya belajar, mengajar. Kalau kamu tidak mau, keluar kamu. Yohanes, kamu keluar, jangan dengar saya. Ini adalah pengajar-pengajar yang merindukan pengajaran. Nah, Lolita, betul Pak. Saya setuju akan terjadi kebanyakan hamba Tuhan sudah dibutakan oleh uang. Nah, itu dia. Ini Lolita. Coba jawab dulu si Nathan bodoh ini. Sudah diajar capek-capek masih tetap memfitnah. S. Lubis, medsos membuka kedok para pengkhotbah oportunis. Para pengkhotbah ini menggunakan banyak cara untuk menggait umat menjadi jemaatnya atau pengagumnya. Nah itu dia. Kenapa mesti disorot sana sini? Supaya jemaat bertambah gitu ya. Saya tidak ada bikin jemaat loh. Jadi saya tidak ada tendensi menjelekkan supaya banyak jemaat saya. Tidak ada. Pak Joko, saya pernah dengar jika seorang tidak makmur maka orang tersebut tidak diberkati Tuhan. Nah ini pengkhotbah prosperity begitu. Inilah ciri khas pengkhotbah kemakmuran. Bodoh dia. Dan mereka akan memaksa berkata Tuhan Yesus juga kaya raya kan. Demi membenarkan teologianya. Pendeta tidak ada yang hebat. Yang hebat Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk para pendeta agar tidak terjerumus dalam dosa. Betul. Dari pendeta hebat itu katanya 10-satunya di Indonesia. Honggo Warsito, mantap Bang Mangapul. Oke Tuhan berkati. Nah, nasihati si Nathan bodoh itu dan beberapa orang di kanal ini. Yohanes, Pak Andi Simon sudah berkali-kali melarang jangan kamu datang, tapi tetap datang Pak. Kapan kamu jadi hakim membahas orang percaya? Bodoh kamu. Saya tidak jadi hakim. Yohanes, kamu keluar ya. Jangan lagi di sini saya lihat. Mantap Pak MS. Tony Setiawan. Nah itu dia. Coba nasihat nulis Yohanes bodoh ini. Honggo Warsito, saya bangga dan terharu sama para teolog Injil yang berani mengkritisi orang karismatik yang keblinger secara live. Oh iya, saya berani. Saya berani. Terima kasih Pak Honggo Warsito. Ya. Salah katakan salah, benar katakan benar. Jangan kita demi menjaga relasi dan teman, yang lurus kita bengkokkan, yang bengkok kita luruskan. Makanya saya berkata kepada Pak, siapa itu? Pak Gilbert Lumendong. Kalau ternyata Pak, menurut Bapak, teologianya Pak Eras itu salah dan fatal. Kenapa di YouTube Bapak judulnya Eras minta maaf kalau nggak salah, padahal nggak ada maaf. Kenapa dikatakan teolog besar? Nah langsung dia bilang apa? Siap senior. Siap dikritisi. Ya itu dia. Akan datang antikris. Betul. Yesus dan Bapa tetap di surga terus. Hingga waktu Yesus terus di bumi. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Pendeta Khairul Alor dan Pendeta
Andi Simon dipakai Tuhan, puji Tuhan. Kita doakan pendeta Andi Simon diberkati Tuhan, sehat-sehat. Sudah sembuh dari COVID, kiranya makin sehat. Dan kesempatan melayani. Kita doakan khotbah-khotbah pagi menjadi berkat bagi puluhan ribu orang. Ya, kita doakan doa-doanya melalui online di pagi hari juga terjadi mujizat, ya. Fernando, Linda Samuel, pagi Opung. Saya selalu mengikuti pelajaran Alkitab gratis dari Opung Dr. Mengabul Sagala. Saya suka sekali. Mau tanya, bolehkah kita berkata menjelekkan pendeta pastor biji mata Tuhan? Maksudnya apa? Menjelekkan, saya tidak menjelekkannya, Linda ya. Saya tidak menjelekkan. Yang jelas, Benny Hinn yang kita bahas hari ini memang jelek, bukan menjelekkan. Dan itu kita bahas karena dikatakan dia salah satu dari 10 pendeta pembuat mujizat besar. Dan ternyata terbukti penipu. Dari mana kita tahu? Ya ponakannya Kostihin sudah mengatakan tadi, dengar lagi kalau belum sempat dengar. Yohanes, sangat miris gereja karismatik di mata Bapak sesat. Kamu salah kamu. Kamu yang sesat memahami saya. Saya tadi mengatakan beberapa teman saya pendeta karismatik baik-baik. Saya berkata puji Tuhan. Makanya telingamu yang kacau Yohanes. Ya saya mohon sebaiknya kamu jangan pernah datang ke kanal saya. Kamu cari dosa kamu. Ya. Saya tidak mengatakan semua karismatik. Saya mengatakan, karena saya singgung Pak itu ya, Bapak Benny Hinn dibawa dan diagung-agungkan oleh gereja-gereja karismatik, itu kenyataan. Itu kenyataan. Gak mungkin gereja HKBP melakukan seperti itu. Gak mungkin sampai kiamat dunia. Gak mungkin GPIB seperti itu. Gak mungkin GKI seperti itu. Yang jualan mujizat seperti itu ya dari gereja mana? Coba aja selidikin ya. Daripada kamu Yohanes, namamu Yohanes, tapi kamu buruk sekali. Ong As Anton, pendeta Mengabul benar. Nah ya benar, terima kasih. Masa belajar teologi tinggi-tinggi ngaco? Pendeta Mengabul mengatakan kita agar tidak terjebak dalam kebohongan pendeta balawat, tapi juga banyak pendeta yang sungguh-sungguh benar. Terima kasih Anton. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Saya ulang, yang salah ya salah, yang benar ya benar. Kalau kalian bilang Pak Andi Simon itu benar, puji Tuhan. Saya juga berdoa memang hasilnya benar. Dengar malam ini pengamatan kita. Saya tidak mau membocorkan sekarang. Fernando, Pak Mengabul benar. Banyak sekali tulis. Linda Samuel, karena dicacat ini banyak menghujat pendeta pastor. Maaf Bung. Banyak juga asli pendeta yang belajar, tapi kelakuannya. Itu ya. Jadi Bapak Linda berkata, bolehkah kita memaki-maki? Nggak usah dimaki lah. Kalau salah kita katakan salah, ya Linda ya. Ya, maaf Bung, banyak juga asli pendeta yang belajar, tapi kelakuannya nggak benar. Ini kalau salah ya salah. Ada pendeta sekarang lagi saya bimbing, istrinya. Dia berselingkuh sama pendeta pula. Dia mentor pendeta, dia menti pendeta. Dan pada waktu yang lalu, pendeta itu, yang perempuan itu selingkuh itu memimpin ibadah. Nah itu ya. Maka saya berkata sama istrinya, laporkan aja kepada ketua sinode. Berhenti dulu dia melayani. Ya. Tapi selama mereka memberitakan firman, saya mengaminkan. Iya, itu ajaran Tuhan yang diberitakan yang benar, aminkan. Saya pernah KKR pendeta dari Korea, Yung Kok, mengenai akhir zaman di tahun 90-an. Tapi tidak terbukti. Ya pendeta-pendeta Korea itu banyak juga yang alirannya kacau, aliran presbiteriannya bagus. Aliran Yonggi-cho itu banyak yang sudah terbukti ngawur. Ya, jangan melihat pendetanya, tapi dengarlah firman. Nggak bisa juga sih. Bagaimana kita nggak bisa? Memang benar itu ya. Banyak sekali pendeta benar-benar belajar sampai menjadi, tapi kelakuannya tidak sesuai. Ya yang salah ya salah.
Banyak mata melihat kedatangan Yesus, tidak semua orang. Joko, Pak Mangapul hanya mengingatkan. Iya benar, terima kasih. Saya mengingatkan aja kok. Supaya jemaat mengoreksi diri. Benar, terima kasih. Ada yang mengerti. Tapi ada satu dua yang bodoh, nggak mengerti. Suara kebenaran, Pak Haryanto Wijaya. Terima kasih Pak. Suara kebenaran senantiasa Pak MS. Biar hati mereka mengeras. Biar Roh Kudus bekerja. Betul. Saya sih Pak tidak akan berlelah-lelah begini untuk orang mengeraskan hati. Tapi untuk orang seperti kalian. Satu orang di antara 1000 orang mau mendengar. Saya juga akan lakukan. Saya memang petarung saya ini sejak kecil. Saya tidak pernah mundur karena kesulitan. Kalau salah baru saya mundur. Ya, yang mengenal saya selama puluhan tahun melayani pasti tahu itu. Sejak saya melayani saya di Perkantas. Itu miskin kata orang. Perkantas, persekutuan kantong terbatas. Perkantas, persekutuan kantong terbatas. Ya. Tapi sebenarnya bukan itu. Persekutuan Kristen antar universitas. Yang mau dikatakan jadi staf Perkantas, uangnya nggak banyak itu kali maksudnya. Nggak apa-apa. Asal maksudnya baik. Ada pertanyaan lagi nggak? Banyak pendeta sesat, pengajar sesat, mengaku menyembuhkan orang. Banyak pernyataannya, bukan pertanyaannya. Salam sehat Amang, salam sehat juga. Juleha, Negeri Parlente, sehat selalu Pak Mangapul. Juga buat Pak Esra yang berkati. Ya, terima kasih. Honggo Warsito, Yohanes Idola. Banyak pendeta-pendeta yang enggak benar. Seperti halnya Benihin. Benihin juga mengakunya semenjak mengaku sejak affair-nya terbongkar. Iya. Setelah dibongkar. Dari buahnya pohon itu dikenal. Banua Semanjuntak. Betul. Kita lihat aja buahnya. Tuhan Yesus memberkati Pak Mangapul. Terima kasih. Saya tulis sekarang ya. Terima kasih banyak atas doa-doanya. GBU all. Mohon doa dan dukungan untuk channel ini, untuk kanal ini. Terima kasih untuk yang sudah mendukung. Ya begitu ya. Dan malam ini kita akan kumpul lagi. Kita akan membahas secara khusus mengenai karunia mujizat. Tuhan memberkati ya. Salam kenal dari Hong Kong. Oke, salam juga sehat-sehat selalu buat Bapak. Ya, Tuhan berkati Bapak atau Ibu. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Ya, dengan tulus juga kita berdoa untuk pendeta-pendeta di Indonesia jangan terjadi seperti Benihin. Bapak di surga, terima kasih kami membahas serius tentang pengajaran dan peringatan Tuhan. Hati-hati, karena akan datang banyak orang memakai nama Tuhan. Mereka mengaku Mesias-Mesias, nabi-nabi, tapi mereka adalah Mesias dan nabi palsu. Tuhan juga mengingatkan bahwa mereka mengadakan mujizat-mujizat, tetapi tujuannya untuk menyesatkan orang. Terima kasih Tuhan. Peringatan Tuhan yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu sudah terbukti. Beberapa pendeta yang sudah menipu, sudah berurusan dengan polisi, ditangkap polisi, dihukum dan dipenjarakan. Seperti Mangapin Sibuya, seperti pendeta dari Surabaya, seperti Benihin. Dan kami berdoa, semua pendeta-pendeta yang tidak benar bertobat. Semua pendeta-pendeta penipu bertobat. Atau Tuhan tobatkan melalui kirimlah hamba-hambamu polisi untuk menangkap dan memenjarakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk Pastor Andi Simon yang sedang menjadi pribadi yang kontroversial, fenomenal bagi banyak orang. Sebagaimana tadi video yang mengatakan dia salah satu dari 10 pendeta yang memiliki karunia mujizat menyembuhkan. Pendeta
terbaik dunia. Tetapi salah satunya lagi Benny Hinn sudah terbukti, entah karena disengaja atau karena tipuan iblis, akhirnya harus berurusan dengan hukum. Karena penipuan yang sudah lama disaksikan ponakannya, Costi Hinn. Terima kasih Tuhan, Costi Hinn mau bersuara sehingga kami mengetahuinya. Kami berdoa Tuhan supaya pendeta-pendeta Tuhan, termasuk juga yang disebut salah satunya dari Indonesia, dia hidupnya benar. Kalau ada ketidakbenaran Tuhan luruskan. Benar dalam perilaku, benar dalam teologi. Demikian juga timnya Tuhan berkati. Supaya melakukan yang baik, yang benar. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk majunya kerajaan Tuhan, gereja Tuhan di Indonesia. Semua orang-orang yang memiliki kesalahpahaman kepada hamba-Mu yang berkhotbah di kanal ini. Tuhan luruskan, Tuhan terangi bahwa apa yang Tuhan lakukan, peringatkan harus ditaati. Kami menyerahkan hari ini kepada-Mu Tuhan, berkati kami. Juga secara khusus, malam ini kami akan membahas tentang karunia mujizat. Juga dari sana kami akan melihat pelayanan daripada Pastor Andi Simon. Biarlah Tuhan menolong kami, supaya yang benar kami katakan benar, yang salah kami katakan salah. Kami menjadi alat di tangan-Mu menyuarakan kebenaran. Hamba menyerahkan semua umat-Mu, baik yang di kanal mendengarkan, juga yang kemudian mendengarkan. Tuhan berkati. Terutama Tuhan jaga dari segala sakit penyakit COVID. Kami berdoa, jika ada yang mendengarkan kanal ini, sedang mengalami penyakit COVID-19, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, supaya Tuhan matikan segala virus-virus COVID-19. Kami berdoa dalam nama Tuhan, semua sakit penyakit COVID-19, gagal ginjal, kelainan jantung, liver, dan lain sebagainya. Biar Tuhan pulihkan dengan mujizat Tuhan yang luar biasa. Dengar dan sempurnakan doa kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.